Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Sungguh segala puji hanya milik Allah. Allah yang kita puji, kepada Allah kita memohon pertolongan, kepada kita memohon ampunan, kita berlindung kepada Allah dari kejahatan diri kita dan dari keburukan amal perbuatan kita. Siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka tak seorang pun dapat menyesatkannya. Dan barang siapa yang Allah sesatkan, maka tak seorang pun mampu memberinya petunjuk. Saya bersaksi bahwa tidak ada yang berhak disembah selain Allah semata. Tidak ada sekutu baginya, dan saya bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan rasulnya. Amma ba'd. Masyiral muslimin, masyiral muslimat, saudaraku, saudariku yang dimuliakan Allah tabaraka wa ta'ala. Alhamdulillah, mari kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa ta'ala atas segala limpah rahmat dan nikmatnya kepada kita, terutama pada subuh hari yang berbahagia ini. Kita dapat melaksanakan ibadah salat subuh berjamaah di masjid kita masing-masing, dengan harapan mudah-mudahan amaliyah ibadah kita pada subuh hari ini diterima oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Pada kesempatan subuh yang mulia ini, anak akan melanjutkan membacakan daripada kitab materi pengajian setahun, yang mana pada subuh hari ini kita akan lanjut halaman 506 tentang adab menguap, di mana beberapa pekan lalu anak telah membahas tentang adab bersin. Pada subuh hari yang berbahagia ini anak akan membacakan adab menguap, beberapa referensi dari hadis-hadis Rasulullah. Insya Allah mudah-mudahan kita akan dipermudah oleh Allah tabaraka wa ta'ala, akan menambah ilmu kita walaupun sedikit. Baiklah teman-teman yang berbahagia, menguap adalah datangnya dari setan. Oleh karena itu Rasulullah mencontohkan adab-adab khusus bagi kita umat Islam dalam hal menguap ini. Yang pertama, menahan semampunya. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan, yang artinya sesungguhnya Allah menyukai bersin dan membenci menguap. Jika salah seorang dari kalian bersin lalu memuji Allah, maka kewajiban setiap muslim yang mendengarnya untuk mengucapkan yarhamukallah, semoga Allah merahmatimu. Sedangkan menguap datangnya dari setan, dan apabila salah seorang dari kalian menguap, hendaknya ia menahan semampunya. Karena jika salah seorang menguap, maka setan tertawa karenanya. Hadis riwayat Bukhari. Dalam riwayat lain disebutkan, fa inna akhadakum iza qala ha dahaka minhu syaitan. Jika salah seorang dari antara kalian mengucapkan ha, maka setan tertawa karenanya. Bisa kita menguap, kita menguap. Kadang-kadang kita menguap itu ya teman-temannya, mengeluarkan suara atau bagaimana gitu. Kita pernah menyaksikan, mungkin kita juga pernah menguap dengan cara demikian. Jadi usahakanlah, kalau kita sudah tahu bahwa menguap itu datangnya dari setan, maka kita usahakanlah untuk tidak mengeluarkan suara. Jadi lanjut teman-teman. Yang kedua, menutupnya dengan tangan. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Iza tasa wa ba'ahadukum fal yumsik biyadihi ala fimmahi fa inna syaitan yadkhulu." Bila salah seorang dari kalian menguap, hendaklah ditutupi dengan tangannya, karena sesungguhnya setan akan masuk. Hadis riwayat Muslim. Jadi kalau kita menguap, hendaknya kita tutup pakai tangan kita. Mungkin kita menguapnya
kita tutup dengan tangan kita. Supaya apa? Dalam hadis riwayat Muslim ini mengatakan, kalau kita menguap tidak kita tutupi dengan tangan kita, maka setan akan masuk lewat rongga mulut kita yang terbuka. Ini kalau menguap teman-teman ya. Menguap itu kan salah satu mungkin kita mengantuk dan sebagainya. Tapi usahakanlah kalau kita mengantuk jangan sampai menguap itu sampai berkali-kali, kadang-kadang kita terdengar. Bahkan Ana pernah menyaksikan beberapa jemaah yang sedang sholat subuh. Itu menguap, kedengaran, keluar. Oh, sampai makmum yang lain kedengaran. Karena kenapa? Karena sebagian kita kaum muslimin tidak mengetahui. Padahal sepele saja teman-teman, hanya menguap saja. Itu ada aturan dalam Islam. Karena kenapa? Karena iblis dan bala tentaranya berusaha untuk membawa kita menjadi pengikutnya sebanyak-banyaknya. Jadi dari rongga manapun dia akan masuk. Jadi di dalam Islam diajarkan oleh Rasulullah tata cara atau adab menguap. Yang kemarin adab bersin saja ada adabnya. Lagi menguap nih. Menguap kadang-kadang kita tidak sadar. Usahakanlah teman-teman ya. Dengan sedikit beberapa hadis ini mudah-mudahan kita bisa merubah. Kemarin kita menguap mungkin dengan cara sekarang kita menguap, bahkan kita tahan sedemikian rupa supaya tidak bersuara. Baik teman-teman, kita lanjut. Menguap bisa menjadi tanda kelemahan dan kemalasan, dan itu semua berasal dari setan. Jadi kita kadang-kadang malas. Kalau setan sudah masuk ke mulut kita menguap, kita mulai malas. Azan subuh pun terdengar, kita tidak mampu untuk bangun dari tempat tidur kita. Mungkin tidur siang juga demikian. Maka usahakanlah apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah, contohkan Rasulullah, telah kita ikuti teman-temannya. Jadi menguap bisa menjadi tanda kelemahan dan kemalasan, dan itu semua berasal dari setan. Maka bagi setiap muslim hendaknya berusaha menahan diri dari menguap bagi yang mampu. Jadi kita menahan diri bagi yang mampu. Dan dengan itu bisa membuat marah setan. Jika seorang muslim mengeraskan suaranya ketika menguap, maka setan tertawa karenanya. Setan marah kalau kita tutup mulut kita. Tapi setan tertawa manakala kita menguap dengan suara keras. Ini teman-teman yang berbahagia. Untaian pelajaran mengenai adab menguap yang mungkin dapat kita petik beberapa poin tentang adab menguap ini, beberapa hadis Rasulullah tadi yang telah Ana bacakan. Yang pertama, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala membenci menguap karena menguap merupakan dampak kelemahan dan kemalasan. Yang kedua, dianjurkan menahan diri untuk tidak menguap dalam dan menutupnya. Dianjurkan kita untuk tidak menguap, menahan dan menutup. Yang ketiga, dianjurkan meletakkan tangan di atas mulut ketika menguap. Ketika kita menguap, meletakkan atau kita tutup mulut kita. Yang keempat, dimakruhkan mengeraskan suara ketika menguap. Jadi hanya makruh saja teman-teman. Tapi kalau makruh kita lakukan berkali-kali, kita takut akan kemarahan Allah Tabaraka wa Ta'ala kepada kita. Jangan sampai itu teman-teman. Jadi kalau makruh sering kita lakukan. Jadi kita contoh tadi ya, menguap dengan mengeraskan suara itu hanya makruh teman-teman. Tapi makruh itu membuat Allah akan marah kepada kita kalau sering kita lakukan. Maka alangkah baiknya apa yang telah Rasulullah ajarkan untuk kita lakukan. Karena kita hidup di alam dunia ini sebagaimana Allah Tabaraka wa Ta'ala katakan dalam Al-Quran di surah An-Nahl ayat 36. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Surah Az-Zariyat ayat 56. Jadi teman-teman, segala apapun yang kita lakukan itu merupakan ibadah.
Jadi Allah Tabaraka wa Ta'ala menegaskan dalam Al-Quran, tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah. Jadi dalam hal apapun, kita merupakan ibadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jadi sekali lagi teman-temannya, marilah kita bersama-sama mengikuti apa yang telah Rasul ajarkan kepada kita. Jadi sedikit saja yang mungkin dapat Anda sampaikan, Anda bacakan pada kesempatan subuh hari ini, yaitu dengan kitab ini mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita, walaupun sedikit teman-temannya, tapi memberikan pengetahuan bagi kita, terutama dalam keseharian kita. Dalam kitab ini dijelaskan seluruh cara kehidupan keseharian kita. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua, dan lebih dan kurang Anda mohon dimaafkan. Insyaallah tabaraka wa ta'ala, mudah-mudahan kita berikan kesehatan oleh Allah, sentiasa melaksanakan apa yang Allah perintahkan dan menjauhi sejauh-jauhnya apa yang Allah larang. Dan mudah-mudahan kita meninggal dunia dalam husnul khatimah. Itu yang kita jadi teman-teman. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.